Gambarnya gejoknya malah bagus ya. Ya, ya. Motor, Pak. Bukan, kamu Rumput darat ini. kalau rumput apa-apa. Iya, Pak. Enggak, masalah ada yang berhasil. Rumput darat ini. Kalau dimakan sama ikan tuh repot. Mainan anak-anak. Ada ayam Pak tadi Pak. Oke. Doorstopnya ada di sana. Oh iya. Ayo teman-teman media silakan ke sana. Tambahkan Pak Menteri. Baik, acara dijalankan dengan doorstop. Kami persilakan kepada rekan-rekan media. Kami persilakan. Belum hidup, Mike. Saudara, teman-teman media semua, saya mohon kerjasama untuk menggelurakan gerakan cinta laut bersih ini agar ini menjadi satu gerakan yang bisa menimbulkan rasa dari seluruh masyarakat
di Indonesia. Dan tentu dari sisi pemerintah kita akan terus intens dan aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, ya, untuk juga kepada anak-anak sekolah. Ya. Jadi kalau media juga bisa membantu, saya berharap itu kerjasamanya bisa memberikan gambaran bagaimana buruknya keadaan apabila laut kita itu tidak bersih. Jadi laut itu adalah sumber kehidupan, laut adalah masa depan. Jadi kalau lautnya rusak, lautnya kotor, maka kehidupan juga akan kotor. Itulah yang didasari, sehingga penting sekali khususnya terhadap sampah-sampah plastik ya, yang mengotori laut, yang nanti akan berimplikasi kepada kerusakan ekosistem. Saya kira begitu. Pak, terkait di Bali selama ini setiap tahun selalu ada sampah di Pantai Kuta, terutama di Pantai Kuta dan objek wisata di Bandung Selatan. Yang kedua, Pantai Kuta sampai saat ini abrasi. Kedepannya, solusi apa yang dari pihak KKP untuk menyelesaikan masalah ini? Apalagi sebentar lagi ada pernyataan G20. Ya, saya kira kita terus berupaya, salah satunya adalah ruang-ruang konservasi yang kita desain. Di sini ada desain ruang laut yang terus akan melihat abrasi terjadi juga itu akibat dari peristiwa oceanografi dan banyaknya manusia yang terus tumbuh dan kegiatan ekonomi yang tidak terkendali. Maka dari itu gerakan ini adalah gerakan untuk menyadarkan kita tidak hanya kepentingan ekonomi semata, tapi ekologi yang menjadi penting. Sehingga ekologi dulu diutamakan. Kalau pragmatisme ekonomi saja tanpa dengan mengabaikan ekologi, yang terjadi itu tadi perusahaan abrasi adalah bagian dari perusahaan. Upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah dengan cara ruang-ruang konservasi yang diperlebar. Ya, dengan demikian tujuannya adalah untuk menjauhkan kegiatan pragmatisme ekonomi yang bisa kita tahan. Itu. Pak, di Indonesia masih ada nggak pantai yang tidak terkena abrasi atau memang tidak ada sampahnya, Pak? Ada beberapa, tapi hampir semua terdampak sampah. Karena sampah bukan hanya tanggung jawab Indonesia, tetapi juga tanggung jawab global. Ini adalah satu gerakan yang saya minta teman-teman media untuk bisa digelorkan. Tujuannya adalah supaya dunia juga menyadari pentingnya kebersihan laut. Jadi tidak membuang sampah. Jadi buangan sampah tidak hanya dari darat, tetapi juga transportasi publik, transportasi laut itu juga dengan sembarangan membuang perbekalan sampah. Seperti juga, mohon maaf ya, nelayan-nelayan pengambil ikan yang mereka membawa perbekalan, buang sampahnya ke laut, dan ini perlu penyadaran. Pak Menteri, tadi Pak Menteri sempat bilang akan mengerahkan nelayan untuk memungut sampah di perairan. Itu bisa dijelaskan, Pak? Ini adalah satu gerakan yang nanti kita sedang rancang melalui model penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Jadi tidak bisa lagi mengambil ikan di laut dengan bebas, tetapi dibatasi dengan kuota tertentu. Tujuannya agar keseimbangan populasi perikanan ini tetap bisa berlanjut. Nah, ada satu masa sedang dirancang oleh Dirjen Ruang Laut untuk kemudian ada 1 bulan betul-betul tidak ada penangkapan ikan di laut. Nah, lalu bagaimana dengan nelayan? Karena nelayan industri dengan berbasis kuota tadi itu kita punya PNBP, sementara kalau nelayan tradisional atau nelayan lokal itu tidak dapat pungut PNBP. Maka PNBP itu salah satunya adalah untuk pembangunan. Di antaranya adalah kita bisa mengganti nelayan-nelayan tradisional yang mengambil pasir, mengambil sampah. Jadi tadi tidak mengambil ikan lagi, kalau mengambil sampah lalu kemudian kita bayar di PNBP. Ini salah satu yang sekarang sedang dirancang oleh kita di Kementerian. Berarti nanti nelayan akan mendapat kompensasi dari sampahnya, nanti kita timbang, nanti kemudian kita bayar. Itu salah satu. Ini juga sebetulnya gerakan moral, karena sampah itu sendiri kan akan datang terus. Seperti ini pagi-pagi udah dibersihkan, lalu jam segini ngomong lagi, bahkan ada balok kayu yang datang juga. Tidak menutup kemungkinan nanti ada angin barat lagi, akan numpuk lagi dan seterusnya.
sementara bisa jadi sampahnya tidak dilakukan oleh masyarakat Bali, tapi dari masyarakat lain, entah itu dari laut juga ada. Gitu. Berapa anggaran yang dipersiapkan Pak untuk program itu? Ya, kita sedang rancang. Karena kita sedang rancang, tentu kita belum tahu anggarannya. Kalau sekarang saya udah ngomong, berarti udah ketahuan. Kita rancang seperti apa, gitu ya. Izin Pak Menteri. Yang penting gerakannya ini harus kita gerak. Izin Pak Menteri, untuk solusi jangka pendek abrasi di Pantai Kuta ini seperti apa Pak penanganannya Pak? Ya, Balai Wilayah Sungai. Balai Wilayah Sungai salah satunya sudah menangani dan kita akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR salah satunya. Itu penanganan cepat, tetapi tentu itu adalah yang harus kita berikan penanganan yang panjang. Penanganan yang panjang itu harus komprehensif menyeluruh, baik di hulu sungai, lalu kemudian juga di pesisir. Ya. Untuk persiapan G20 sendiri bagaimana dari pihak Pak? Bersihin laut dengan laut tetap biru supaya langit menjadi biru, lalu kita sampaikan kepada seluruh pemimpin-pemimpin dunia yang akan datang ke sini. Kegiatannya untuk sebentar di Palangkaraya itu menjadi sinyal. Itu akan sinyal yang kita berikan kepada mereka bahwa mereka juga melakukan yang sama dengan negara. Itu ya Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Kalau menarik itu sama.